Selamat datang di sesi Selaman Mendalam kita kali ini. Anda sudah siapkan riset yang komprehensif ya soal kerajaan Pajajaran? Kita mau fokus ke satu frasa kunci nih yang terus muncul. Pajajaran napak uga. Misi kita membongkar makna sebenarnya, menelusuri sejarahnya, dan kenapa ini masih relevan buat Anda pikirkan hari ini. Sumbernya juga beragam ya, dari akademis sampai populer. Oke, langsung saja yuk kita bedah. Napak uga, kedengarannya berat dan penuh makna ya. Apa sih persisnya arti dua kata ini? Rasanya ada campuran sejarah sama ramalan gitu ya. Betul. Secara harfiah, napak uga itu artinya bisa tiba pada masanya atau sampai waktunya berakhir. Ini spesifik merujuk ke momen keruntuhan Pajajaran. Saat ibu kotanya, Pauan Pajajaran, ditinggalkan. Kerajaannya bubar. Tapi ini bukan sekedar istilah sejarah biasa loh. Ini erat banget kaitannya sama konsep budaya Sunda yang lebih luas. Uga Wangsit Siliwangi. Oke, jadi lebih dari sekedar catatan kronologis jatuhnya kerajaan ya. Ada semacam bobot nubuat atau ramalan yang dikaitkan ke Prabu Siliwangi. Seolah akhir Pajajaran itu sudah ditulis gitu dalam narasi budaya Sunda. Persis. Jadi peristiwa sejarahnya, keruntuhannya itu, dilihat sebagai pemenuhan uga atau wangsit. Makanya, kalau kita bicara napak uga, kita lagi lihat persilangan menarik antara fakta sejarah yang ada di sumber-sumber Anda dan bagaimana peristiwa itu dimaknai secara kultural. Menarik kan? Sejarah seringkali punya lapisan simbolis. Oke. Biar kita semua nyambung nih, kita refresh sedikit soal Pajajaran ya. Kita ngomongin kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat, sering juga disebut Kerajaan Sunda. Pusatnya di Pakuan Pajajaran, ya Bogor sekarang lah ya. Titik penting di riset Anda itu tahun 1482 Masehi. Waktu Sri Baduga Maharaja, yang kita kenal Prabu Siliwangi itu, menyatukan Sunda dan Galuh. Iya, betul. Dan yang menarik dari catatan-catatan Anda, masa Sri Baduga Maharaja itu 1482 sampai 1521 Masehi itu puncaknya. Kejayaannya. Beliau itu nggak cuma pemimpin karismatik, tapi kayak pembangun negara gitu. Sumber Anda rinci banget visinya. Bangun jalan, telaga, parit pertahanan, mungkin belajar dari perang bubat ya. Terus merampingkan birokrasi, bahkan melirik potensi maritim. Satu lagi yang penting, toleransi beragamanya lewat desa perdikan. Wilayah bebas pajak buat kegiatan agama. Ini kan, maju banget ya buat abad ke-15. Tapi yang namanya juga kerajaan besar, masa emas nggak selamanya. Abis Siliwangi wafat, catatan Anda nunjukin ada kemunduran. Raja-raja setelahnya, kayak Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, itu digambarkan kurang cakap ya. Malah ada yang disebut boros atau lari pas diserang. Betul, jadi ada kelemahan internal. Nah, ini diperparah sama tekanan dari luar yang makin kuat. Munculnya Kesultanan Islam di pesisir kayak Cirebon, Demak, Banten, itu kan jadi ancaman nyata. Terus keputusan Pajajaran mau aliansi sama Portugis, malah jadi bumerang, memprovokasi Demak. Naskah kuno Carita Parahyangan malah kasih tafsir budaya, katanya raja-raja terakhir itu lalai sama ajaran leluhur. Gitu. Dan puncaknya, momen napak uga itu datang di 1579 ya. Pajajaran akhirnya ditaklukkan Kesultanan Banten, pimpinannya Maulana Yusuf. Ada momen simbolis banget nih, pemindahan Palang Kasriman Sriwacana. Itu batu singgasana lambang kekuasaan Pajajaran. Dipindahin dari Pawan ke Banten. Ironisnya, Maulana Yusuf ini kan katanya masih ada hubungan darah juga sama Siliwangi. Keruntuhan ini memang akhir kerajaannya secara politik, tapi warisannya nggak hilang gitu aja. Salah satu artikel Anda menyoroti hipotesis menarik kalau sebagian pengikut setia Pajajaran itu lari ke pedalaman selatan. Nah, mereka ini dipercaya jadi cikal bakal masyarakat Kanekes atau Baduy, yang sampai sekarang kan mereka menjaga banget cara hidup Sunda kuno. Unik ya, pelestarian budaya lewat isolasi. Dan Uga Wangsit Siliwanginya sendiri, warisan tak bendanya itu terus hidup ya. Bukan cuma ramalan masa lalu, tapi terus ditafsirkan lagi, jadi relevan sama kondisi sekarang. Mungkin juga tantangan yang Anda hadapi. Beberapa tafsiran di riset Anda itu nyebut soal peringatan kerusakan alam, krisis moral, pemimpin yang nggak dengerin rakyat. Peringatan itu biasanya ada juga harapan. Kembalinya Siliwangi di Wangsit itu sering ditafsirkan bukan sosok raja fisik ya, tapi lebih ke simbol, kebangkitan kesadaran kolektif, semangat rakyat gitu. Terus ada figur anak gembala, itu juga metafora pencari kebenaran atau ilmu di zaman yang dianggap kacau.
Pola ramalan kayak gini yang nekenin etika, kesadaran pemimpin adil, itu ada juga di tradisi lain Nusantara. Kayak Jangka Jayabaya di Jawa. Oke, jadi apa nih intisari dari semua ini buat Anda? Pajajaran Napak Uga ini ternyata maknanya dalam banget ya, bukan cuma tanggal runtuh. Ini kayak simpul yang ngikat sejarah, nubuat, sama memori budaya yang hidup. Kisah Pajajaran, apalagi zaman Siliwangi, kasih kita pelajaran soal kepemimpinan visioner. Sementara jatuhnya, yang dirangkum di Napak Uga dan digaungkan Uga Wangsit, jadi cermin buat lihat tantangan dan harapan kita sekarang. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh renungkan lebih dalam. Gimana narasi masa lalu, lengkap dengan jaya, runtuh, dan ramalannya kayak Napak Uga Pajajaran ini, sadar atau nggak sadar, terus ikut membentuk cara kita memahami identitas kita hari ini. Dan lebih jauh lagi, gimana pemahaman soal hubungan rumit antara memori sejarah dan tafsir budaya ini bisa mempertajam cara Anda membaca dan mungkin merespons dinamika perubahan sosial yang lagi terjadi di sekitar Anda sekarang.